Saat ini saya berada di Auditorium Kampus 2 Ukrida. Nah, di sini akan diadakan launching film Unlimited Love yang disutradarai oleh Haryanto. Nah, penasaran kan? Ayo kita saksikan. Check it out. Luar biasa, tepuk tangan buat Anda semua ya. Kalau boleh saya tahu, saya berada di ruangan yang luar biasa, ruangan yang sangat istimewa, yang sangat bagus. Saya mau tahu saya berada di mana sekarang? Coba di mana kalau yang lebih kompak? Iya, di Ukrida. Tepuk tangan dong untuk kampus kalian yang luar biasa ya. Ya, dan dari rangkaian roadshow Unlimited Love ya, ini adalah kampus yang menyiapkan tempat yang luar biasa keren. Ya, jadi kami dari tim Unlimited Love sangat bangga sama kampus ini ya. Dan sekarang sebelum kita mulai, saya meminta biar kita lebih akrab, biar kita lebih dekat ya kan. Duduknya boleh merapat ke depan yuk. Yang di belakang-belakang boleh ke depan, diisi bangku-bangku yang kosong ya. Karena ini AC-nya cukup dingin, jadi lebih baik kita lebih rapat biar lebih hangat ya. Oke, yuk boleh yuk. Ya, kalau perlu gabung semua dari tengah, kita lebih ke depan aja diisi. Ya, yang di belakang-belakang boleh. Karena biar pandangan saya biar sampai ya semuanya. Di belakang ada warna cantik, jadi biasanya kelihatan. Pria-pria ganteng, ya kan? Siapa tahu nanti saya bisa tertarik dengan Anda juga. Oh, nggak mungkin ya. Oke, ya. Dan di pagi hari ini ya nanti kita banyak sekali rangkaian hadiah, banyak sekali rangkaian acara, juga pastinya ada makan siang sama-sama. Saya juga sangat terpukau mendengar makan siang sama-sama ya, luar biasa. Oke, saya masih menunggu untuk kita lebih dekat. Iya. Nah ini saya kan lebih hangat ya. Oke. Jadi di sini nanti betul akhir acara ini kita akan juga ada sertifikat akan dibagikan dari dari Unlimited Love ke Anda semua. Dan sebelumnya tepuk tangan juga untuk tim Unlimited Love yang udah luar biasa. Ada sponsornya juga, ada Garuda, ada Helm TDR, ada Wellcraft, boleh tepuk tangan untuk semua sponsor. Dan ada sponsor khusus juga untuk yang roadshow kampus-kampus ini ada dari Camon Power Bank dan juga ada Indo Cafe. Tadi udah minum semua belum di depan? Siapa yang belum? Pulang bisa dibungkus, siapin botol air boleh diisi. Ya. Terus ini siapa yang belum punya power bank? Bohong dosa. Bohong dosa. Ya, kerajaan Allah sudah dekat. Ya. Ada power bank tamu yang akan dibagi-bagikan gratis buat Anda. Makan gratis teriak. Tadi yang gratis teriak. Selamat pagi. Pagi. Tepuk tangan lagi buat semua aja. Luar biasa ya. Nah, sebelum kita mulai juga ya, saya mau mendengar dan saya mau melihat ya, ada satu orang yang luar biasa di sini saya lihat, saya temui, saya jumpai. Oleh sebab itu saya juga mau mendengar apa yang ingin disampaikan. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Hendri Winoto selaku Direktur Humas dan Administrasi dari Ukrida 2. Iya, terima kasih semuanya. Saya belum tahu pasti nama Koko yang ganteng, Mas yang ganteng, Akang yang ganteng ya. Nama saya aja Pak Wilson, Pak. Wilson ya, Wilson ya. Oke, baik, terima kasih Pak Wilson. Oke, terima kasih untuk teman-teman mahasiswa yang sudah mau hadir pada hari ini di Kampus 2 Universitas Kristen Krida Wacana. Terima kasih buat teman-teman tim dari Unlimited Love yang sudah memberikan segalanya ya, bahkan kesempatan untuk bisa di tengah-tengah mahasiswa memperlihatkan dan nanti mungkin akan sharing knowledge mengenai cara bagaimana membuat sebuah film ya gitu. Jadi kalau ada kesempatan mungkin nanti mahasiswa-mahasiswa Ukrida ini akan bisa dibantu, diajarkan bagaimana cara berperan dan lain sebagainya. Baik, hari ini baik sekali, momentum yang baik untuk kita belajar karena di lingkungan kampus sebagai mahasiswa kita harus belajar apapun selama itu positif.
Dan sebenarnya mahasiswa kita itu unik. Kenapa unik? Tadi kalau dibilang makan bareng kenceng, dapat hadiah kenceng, tapi sama pagi agak kecil suara, itu uniqueness-nya mahasiswa. Oh gitu ya, biasa ya. Jadi jarang-jarang ditemuin di tempat lain. Karena kenapa? Modalnya pertama datang kasih teh. Oh gitu. Ya kan? Naik dulu ya. Kasih teh kan? Tadi kan? Teh. Di depan kan? Oke. Coba kalau modalnya pertama kan kasih teh plus nasi uduk. Oh. Kasih sama kakek Oh udah. iya. Karena cuma teh doang. Nah, cukup apa? Ada nasi uduk, ayam goreng ya. Nah, iya. Jadi powernya jadi ada. Dan di sini ada beberapa dosen. Saya lihat sudah hadir ketua program studi sastra Inggris Ibu Ira, Miss Ira. Ada ketua program studi, sekretaris Fakultas Ekonomi Ibu Colin. Ya, ada dosen kita fakultasnya Pak Lambok, ya, selamat datang juga. Yang lain-lain ibu-ibu, mungkin ada ibu dosen, ya, selamat datang dan kita bisa sharing semuanya. Kita ikuti acara ini, semoga bermanfaat bagi kita dan juga bermanfaat bagi tim Unlimited Love untuk mendapatkan ide baru dan bisa nanti suatu ketika join sama Ukrida melakukan apa entah di tempatnya dan lain sebagainya. Amin. Terima kasih, selamat pagi semuanya. Ya, boleh kita atur Pak Henry yang luar biasa. Ya, sudah saya bilang, Pak Henry dari mukanya juga luar biasa ganteng. Yang setuju Pak Henry ganteng, boleh tepuk tangan untuk Pak Henry. Iya. Tadi kata Pak Henry ada dosen sastra Inggris ya, boleh angkat tangan? Oh, saya Inggrisnya sangat luar biasa, jadi boleh kita komunikasi dengan bahasa Inggris. Boleh saya sapa dulu dengan Ibu ya. Ibu kumaha nama? Itu bukan Inggris ya? Oke. Ya, Ibu nanti saya mau belajar juga sastra Inggris ya Bu ya. Oke. Dan saya tadi mungkin Bapak Henry, saya sedikit kurang setuju apabila Bapak bilang kami tim Unlimited Love bisa mengajari teman-teman di sini. Kita sangat nggak setuju dengan kata mengajari ya, tapi kita ingin berbagi pengalaman. Ya, jadi apa yang kita punya ingin kita sharing, ingin kita bagi, dan bahkan justru kita yang juga ingin belajar banyak dari teman-teman semua. Setuju ya? Iya, teman-teman anggota semua. Dan untuk menghemat waktu, ya sebelum kita undang para pemainnya nih, ya kita bisa nonton. Ada cuplikan sedikit nih yang luar biasa, tapi saya minta bantuan lampu di ruangan ini boleh sedikit digelapkan. I would like to invite you to the Netherlands. This is for real? Oh, this is absolutely for real. So, welcome to the jungle. Tolong kasih kesempatan gue ngomong sebentar nih. Karena lo sahabat gue nih. Oh, lu masih nganggap gue sahabat lo? Wah, Esdi! Gue janji akan selalu sayang sama kamu. Aku selalu percaya kamu sayang. Karena dia muncul begitu aja, mau ganggu ketenangan rumah tangga kita. Dia nggak merasa bersalah apa? Dia yang salah. Pergi kamu. Widya, Wid, sebentar. Kalau emang aku harus mati, Wid, paling nggak aku mati dalam keadaan tenang. Aku cuma mau jadi istri yang baik untuk suamiku. Aku tahu kamu, Wid. Di sini bukan tempat gua nih, dan gua mau ngabisin sisa hidup gua di sana. Di negeri asing ini, aku berdiri, menghitung sisa-sisa harapan. Kosong. Aku baru saja kalah. Patah. Habis kan kamu anak band, punya cewek-cewek cantik. Iya sih, cuma kan gak ada yang secantik kamu. Oh ya, tuh kan mulai kelihatan ya. Ini adalah orang yang luar biasa di balik film ini, karena dananya film ini sangat besar. Kalian bisa korek-korek berapa dananya. Langsung aja kita beri tepuk tangan paling meriah untuk Ibu Erta J. Sahab. Kamu juga Erta?
Apa lagi diwawancara? Udah? Mana? Oh itu? Ya. Saya nggak tahu kasih ini cuma luar biasa ya. Ini Yueta. Pengalaman beliau adalah dalam film ini berkuda. Ya, jadi bukan film. Ya. Dan beliau nih kalau misalnya mau tahu tarik ke belakang lagi backgroundnya, beliau ternyata mantan ketua Partai Nasdem. Kenal ya, hati kosong dari dua. Oke, silakan Yueta, luar biasa ya. Nanti boleh korek-korek ya latar belakangnya. Terus ada pemainnya juga, ya. Kita mau pemain yang ganteng dulu atau yang cantik dulu? Kalau yang ganteng udah ada di depan. Kenapa saya nggak bilang saya loh, ya kan? Saya bilang kalau ada yang ganteng udah ada di depan, ya kan? Berarti kita goreng yang cantik dulu ya. Oke, kita beri tepuk tangan untuk pemain yang cantik ini. Ada dua orang, langsung kita panggil dua-duanya. Ada Kiki dan juga Sisi. Oke, ini Kiki yang baju kuning, ya, si cantik. Belakangnya Sisi juga si manis, ya, ini gadis tergoda. Kiki ini juga presenter, ya, di Mata Pancing. Betul lagi ya? Betul, iya. Kompetitor yang mancing emak-emak ya. Ya, ini Sisi. Sisi ini penyanyi. Sisi akan menyumbangkan satu buah lagu nanti di akhir acara untuk khusus untuk Uprida 2. Dengan catatan Uprida menyiapkan alat bandnya. Oke, ada? Gak ada, berarti Sisi bakal nyanyi. Oke, satu lagi yang ganteng, udah hadir ya? Oh, ada dua lagi ya? Itu? Oh, udah lagi parkir sama si Iqbal. Oke, kalau gitu cukup yang ganteng bilang saya aja. Ya, karena cara tuh nggak bisa dikategorikan ganteng. Ya. Cara tuh Iqbal ganteng. Mana? Oke, kita beri tepuk tangan juga untuk Iqbal Perdana. Iya. Ini Iqbal juga filmnya banyak banget ya. Terakhir juga dia mau ada film baru lagi tentang cerita misteri. Iqbal jadi setannya. Ya. Oke, Iqbal, satu lagi, oh jelas. Baru satu balik. Ya, ya Livia di gedung ini bukan Mam, Livia gedung ini kan, bukan gedung ini kan, bukan gedung yang lain kan. Itu gedung yang lain. Oke, dan acara ini akan dipandu oleh moderator dari majalah All Film, ya. Tepuk tangan juga untuk majalah All Film. Dan majalah moderatornya ada Kak Faris Budiman. Kursinya mesti double kayak buat Kak Faris. Enggak ya? Oh kuat ya? Oh iya, mudah-mudahan masih ada di sana. Oke, nah buat saya gitu. Siapa banget saya gak kasih tempat duduk. Ngapain duduk dibayar berdiri? Oh iya, saya nggak tahu biasa. Tunggu, ini kuat kan ya? Coba, nggak. Oh enggak. Bunyi dikit nggak mau bunyi dikit. Oke. Kalau gitu acara langsung saya serahkan ke Kak Faris selaku moderator. Silakan dimanfaatkan waktu dan tempat ini yang luar biasa. Terima kasih sekali lagi untuk tim Unlimited Love. Tadi udah selamat pagi semuanya. Selamat pagi kepada dosen dan pengurus kampus. Tadi udah lihat trailernya kan? Banyak yang pengen ditanya nggak? Bener banyak. Kalau hadiah nanti ya? Kalau hadiah masih dapat apa? Mobil? Hadiahnya nasi kotak. Oh nasi kotak. Nah, hadiahnya nanti ada satu orang ya. Nanti kalau ada yang bisa jawab atau ada yang bisa nanya, satu orang akan dapat 2 buah tiket nonton bareng sama artis. Nah, tanggal 25 ya. Ya. Nanti ada tiket, dibagi tiket untuk nonton bareng sama kami semua. Tadi udah lihat belum? Syutingnya ada di luar negeri nggak? Perhatiin nggak? Di mana? Kok tahu sih kalian? Kulit, di Cirangi. Bener ada. Bener ada. Dan masih tetap semua nanti ya. Sebelum kalian bertanya-tanya, kita langsung saya bertanya dulu aja ke ibu produser gitu. Sebagai mungkin kalau itu mandornya dari proyek film ini gitu. Gimana inceptionnya gitu, terakhir ide untuk akhirnya mengerjakan menjadi produser dari film Unlimited Love ini.
idenya. Iya. Sebenarnya ide tetap di Haryanto Caroto. Jadi kebetulan memang saya udah kenal lama dengan Caroto dari tahun 92 ya Cak. Ini gua ambil nyolong-nyolong obrolan Caroto. Ketemu Caroto udah lama, kita 10 tahun sampai 10 tahun ya Cak. Tidak pernah ketemu, tiba-tiba ketemu kembali di 2013 menjelang menuju 2014 ya. Di situ Caroto persiapan Unlimited Love, ternyata ya mungkin dia dari 2009 katanya dia berjuang, dia usahakan ke setiap PH, tapi ternyata tidak pernah bisa produksi, selalu ditolak. Dari perjalanannya panjang kayak GAD katanya, dari 2009, 2010, 11 sampai 12, 13 baru ketemu saya. Akhirnya kebetulan ceritanya juga bagus karena ada edukasinya, dan di situ kita waktu itu memang pas untuk menyambut Hari AIDS sedunia. Dan di sini saya lihat juga untuk mungkin buat adik-adik di sini minimal nonton film ini juga kalian akan dapat ilmu walaupun sedikit itu tentang jangan melakukan perisek dan narkoba, seperti itu sih. Jadi berbahaya ya, miras sadika berarti kalau kata Bang Romo, miras sadika itu berbahaya sekali. Jadi dari putusnya seperti itu, jadi ternyata dengan Caroto udah lama kenalnya saya. Sudah lama, berarti Caroto udah tua. Nah sekarang setelah produser ya udah jelas kita tanya ke sutradaranya gitu, yang ternyata Caroto juga menulis saya. Jadi Caroto ini nulis ceritanya sekaligus eksekusi filmnya gitu. Jadi tadi kalau Mbak Eka bilangnya prosesnya lama, tapi jangan lama banget Cak ya, dari tahun 90-an nanti nggak ada waktunya gitu. Ceritanya gimana Cak? Dari bikinnya lah gitu, bikin anime film ini katanya tadi penuh perjuangan, boleh di share ke teman-teman? Ya, selamat pagi teman-teman semua. Oh gitu ya, berdiri ya, berdiri. Oke, perkenalkan nama saya Haryanto Corak. Kok di layar itu nama saya Haryanto Corak. Tapi kalau seumpamanya ada teman-teman ketika nanti ketemu di mall atau di mana gitu, saya lebih nyaman panggilan saya dengan sebutan Cak Roto. Saya orang Surabaya, jadi ada Cak Nur, Cak Nun. Nah, saya Cak Roto. Saya nggak tahu sejarahnya gimana kok Haryanto Corak jadinya namanya Cak Roto, sih juga saya bingung. Nama tersebut itu saya dapat ketika saya pertama kali masuk kuliah di Institut Kesenian Jakarta di sinematografi, kalau sekarang namanya Fakultas Film dan Televisi. Nah, ketika saya di ospek, nah itulah pertama kali nama itu muncul, dan sampai sekarang sebutan nama saya itu saya sandang sampai saya berdiri di sini. Itu saya memperkenalkan diri dengan rendah hati. Saya yang membuat film Unlimited Love pertama kali itu. Ide ini muncul, ya ini kita sharing aja ya. Saya punya habit, setiap hari saya kalau nggak tidur ya, saya tidur paling cepat itu antara jam 2 pagi sampai subuh jam 4 jam 5 pagi. Itu habit saya karena apa? Saya nulis. Nah, biasanya saya nulis itu berdasarkan job atau pesanan dari produser saya menulis. Baik itu sinetron, baik itu film, itu habit saya. Ketika saya nulis, saya jam 4 pagi saya pasti tidur. Dan saya juga punya habit kebiasaan itu bangun itu antara jam 9 atau jam 8 jam 9 pagi. Itu udah kayak wecker, udah kayak alarm. Jadi itu saya pasti bangun jam 8 jam 9 pagi. Nah, di suatu pagi di tahun 2005, lama banget ya. Lama banget, 9 tahun yang lalu. Saya bangun pagi jam 8. Saya punya kebiasaan ketika saya bangun pagi itu saya pasti buat kopi. Dan kebiasaan seorang penulis kalau belum merokok sama kopi itu belum nikmat rasanya pada saat itu. Di pagi hari di tahun 2005. Dan pada saat itu saya merasa bersyukur
ternyata Tuhan baik sama saya. Pagi itu saya masih dikasih nafas kehidupan. Saya syukur, ya Tuhan, hari ini Engkau masih memberikan saya oksigen untuk saya hidup. Saya membayangkan kalau seumpamanya ada seorang pasien di rumah sakit. Ini kebetulan teman-teman ini mahasiswa dari dokteran ya. Oh enggak semuanya ya? Ya, saya berpikir kalau seumpamanya ada seseorang yang dirawat di rumah sakit dan dia membutuhkan oksigen dan dia harus membayar dan membeli oksigen itu, alangkah mahalnya. Dan saya berpikir pada saat itu, usia saya di hampir 50 tahun, selama kurun waktu itu Tuhan sudah kasih saya oksigen dan saya tidak harus membeli dan membayarnya. Tuhan maha baik buat saya pada saat itu. Nah, berangkat dari ide itu, yang namanya seniman, langsung imajinasi saya liar. Disitulah saya menemukan ingin membuat cerita tentang seseorang yang sudah divonis usianya tinggal menunggu detik-detik kematian. Itu ide awalnya. Nah, saat itu saya berpikir apa ya kira-kira tema besar yang saya akan angkat untuk seorang tokoh yang akan menghadapi kematian. Akhirnya saya menemukan mungkin akan menarik kalau ide cerita ini seorang tokoh itu dia terinfeksi virus HIV. Mungkin pada saat itu. Akhirnya saya geluti itu. Saya mencari referensi, saya mencari rujukan dan lain-lainnya, sehingga mulailah saya menulis. Saya menulis, biasanya saya dapat job atau orderan dengan deadline menulis. Oh, kamu harus menulis sekian dengan bayaran sekian, deadline kamu sekian lama menulis. Nah, di Unlimited Club ini saya tidak punya deadline. Artinya saya menulis dengan sangat enjoy, dengan hati namanya. Saya menulis. Sebulan saya bikin outline. Sebulan berikutnya lagi saya mulai menulis. Tanpa terasa saya sudah selesai itu menulis, sampai saya revisi lagi sampai draft ke-9. Jadi selama 2 tahun saya menulis, karena saya tidak punya deadline. Jadi saya menulis dengan hati. Jadi ketika saya buka komputer, saya buka laptop, oh saya revisi lagi untuk mendapatkan sebuah karya tulisan yang baik. Jadi dari tahun 2005 sampai tahun 2007 saya menulis skenario film Unlimited Club itu dengan hati. Dan pada saat itu saya cuma berharap suatu saat nanti Tuhan kasih saya dipertemukan dengan orang yang tepat untuk memproduksi film ini dan yang membiayai film ini. Nah, di tahun 2007 mulailah saya punya keberanian, PD istilahnya. Saya mulai mengasong. Jadi pedagang asongan menjajakan skenario yang saya tulis dari tahun 2005 sampai 2007 ke PHP. Sampai di sebuah PH saya tawarkan, mereka menolak. Alasannya sederhana ternyata. Para investor dan produser itu cuma bilang, film Unlimited Club ceritanya bagus sekali, keren banget. Cuma persoalannya ini akan membutuhkan biaya produksi yang sangat mahal karena lokasi syutingnya di Belanda. Ya buat saya ditolak, saya tidak patah arang dan saya tidak putus bertemanan dengan para produser itu. Buat saya itu lumrah karena biar bagaimanapun film adalah salah satu komoditi bisnis. Mereka juga beruntung tentang untung dan rugi pada saat itu. Ya sudah, akhirnya dari satu PH ditolak, PH lain ditolak. 3 banyak itu udah sampai akhirnya saya frustasi pada saat itu. Bayangkan dari tahun 2005 ke 2007 saya menulis, dari tahun 2007 ke 2009 2 tahun saya menjadi pedagang asongan menjajakan skenario saya ke PHP, semuanya ditolak. Nah, tapi saya punya pepatah, burung, seekor burung dia tidak akan pernah takut dahan yang dihinggapinya patah karena dia percaya pada sayapnya. Jadi saya punya keyakinan suatu saat skenario saya pasti akan diproduksi. Entah kapan, saya percaya kepada Tuhan. Tahun 2009 dilalah, kalau orang Jawa bilang dilalah ya.
Saya ketemu sama teman. Wah, cerita kamu bagus. Saya mau memproduksi, saya mau menginvestasikan. Kamu butuh biaya berapa? Ya sudah, akhirnya pada saat itu saya setuju. Ya oke. Saya pada saat itu ketemu sama kawan saya itu, dia seorang pengusaha batu bara. Saya dikasih dana tunai pada saat itu 300 juta di depan cash. Sejak itu saya mulai berteriak berontak, yes, excited. Tahun 2009 pada saat itu. Dan saya mulai melakukan persiapan atau prepare film, mulai dari saya merekrut kru, mulai casting, mulai apa segala macam. Dengan biaya awal itu 300 juta pada saat itu. Tapi kok tiba-tiba jalan 2 bulan, jalan 3 bulan, jalan 4 bulan, kok nggak jalan-jalan ini? Saya tanyakan sama kawan saya itu yang mau membiayai hidup saya, kamu bener nggak sih mau membiayai hidup saya? Akhirnya dia beralasan, oh mohon maaf, saya mengalami kerugian di bisnis batu bara. Jadi untuk sementara saya hands-up, saya katakan, silakan kamu cari produser yang lain. Kembali lagi saya terpuruk, mas. Kembali lagi saya terpuruk. Bayangkan 300 juta itu sudah terbuang percuma. Tapi alhamdulillah orang tersebut, kalau saya tersebut tidak minta duitnya balik, biar aja ini buat uang sekolah saya. Jadi nanti suatu saat kalau seumpamanya nanti film Unlimited Love sukses, saya cuma bersyukur bahwa kamu sudah mewujudkan mimpi kamu, kata kawan saya itu. Jadi tahun 2009, tahun 2005 sampai tahun 2007, tahun 2007 sampai tahun 2009. Nah, tahun 2009 itu saya sudah melupakan apa yang namanya Unlimited Love. Skenario itu saya ambil, saya masukin ke dalam lemari dan saya lupakan sama sekali. Kira-kira 2009 sampai tahun 2013 ya kayak itu ya, saya ketemu dengan ibu kita yang cantik ini, Bu Erta ini, kawan saya sudah lama banget. Waktu itu ketemu, itu yang namanya jodoh. Saya cuma bilang, "Kak, Bu cerita kayaknya bagus." Enggak, kenapa nggak kepikir gue pada saat itu skenario Unlimited Love itu sangat tinggi ya. Dan hebatnya, dia cuma bilang, "Cak Otto, film ini biaya produksinya berapa?" Ibu Erta tanya saya. Saya dengan ibunya saya bilang, "Jangan ibu, mahal itu filmnya, karena ada beberapa produser yang lalu pernah nawar saya. Cak Otto, kalau seumpamanya film Unlimited Love ini lokasinya diubah, bisa nggak jangan di Belanda tapi di Thailand aja?" Wah, nggak bisa. Kalau saya bikin film, saya punya idealisme. Nah, tapi Ibu Erta bilang, "Gak apa kita syuting di Belanda, tapi saya tidak. Kamu butuh uang berapa untuk membiayai film ini?" Saya bilang ya sekitar 8 miliar. Itu saya bilang sedikit. Banyak ya 8 miliar ya? Banyak, oh ya. Saya bilang begitu sama Ibu Erta. Tapi Ibu Erta hebatnya dia begini. Ini yang membuat saya terpacu. Contoh, saya tidak punya uang sebanyak itu. Saya tidak punya uang 8 miliar. Tetapi saya, ayo kita sama-sama mencari uang 8 miliar. Kita cari investor. Buat gitu ibu bapak kita ya. Jadi artinya, ayo kita bangun sama-sama, kita berbuat, berkarya untuk sama-sama mencari investor. Karena memang niat saya dan niat Bu Erta itu tulus, tidak neko-neko, tidak punya akalitik, tidak untuk mau menipu. Semuanya dilancarkan, ketemu sama investor, tidak presentasi, akhirnya terkumpullah uang untuk biaya produksi. Dan akhirnya di awal tahun 2014 ini, kalau nggak salah kita mulai dari Februari, kita mulai melakukan persiapan kurang lebih 2 bulan. Di bulan April kita sudah mulai syuting. Kita berangkat syuting itu ke Belanda dulu. Di Belanda kita syuting selama 10 hari. Selama 10 hari di 4 kota, di Amsterdam, di Den Haag, di Keukenhof, sama di Gouda. Setelah pulang dari Belanda, langsung kita nggak ada istirahatnya, kita break sehari 2 hari, langsung lanjut hajar syuting di Jakarta selama 15 hari. Jadi overall syuting days-nya film Unlimited Love memakan waktu 25 hari. Jadi saya kembali lagi tegaskan untuk adik-adik kita semua, kalau Anda punya keyakinan ditawar sama produser, syutingnya di Thailand aja, karena biayanya mahal, jadi untuk lebih
murah, tetap saya tidak mau. Artinya kalau kita punya keyakinan, kita harus tetap teguh pada keyakinan kita. Karena sebuah kesuksesan, keyakinan adalah 50% Anda sudah menjalaninya. Jadi seekor burung tidak akan pernah takut dahan yang dihindarinya patah karena ia yakin pada sayapnya. Terima kasih. Sekarang kita kayak pemain-pemain aja ya. Di sebelah saya ini ada Mas Iqbal Perdana. Boleh diceritakan karakternya di sini sebagai siapa? Oh, Dala sudah datang. Sudah? Oh, belum. Oke, Kak Faris, kita kedatangan pertama ya. Terima kasih ya. Ya, boleh tepuk tangan untuk Dalas. Nah, kerjain aja, kerjain ya. Berapa ini? Karena telat dari disetrap ya. Telat nih. Karena telat berarti langsung aja disetrapnya adalah ceritanya langsung Kak Dalas. Boleh cerita anak kedua ceritanya seperti apa, Dalas sebagai siapa, dan karakternya gimana? Selamat pagi semuanya. Saya masih ngantuk. Oke, baru belum napas jadi kalau pertanyaan. Saya di film ini berperan sebagai Prasetyo, salah satu dari 3 sahabat dari Pia dan Restu Sinaga. Ya singkat cerita saya mengejar karir saya ke Belanda. Nah, bagaimana kelanjutan karir saya itu nanti harus nonton tanggal 27 November atau mungkin lebih detailnya nanti kita bahas lagi ya. Itu sekilas saja. Terima kasih. Masih capek kayak jadi masih ngomongnya nanti aja gitu. Tuh, minum dulu ya, udah. Ya, oke. Nah, dan sekarang tadi ketunda nih sekarang. Dari sini sekarang. Mas Iqbal silakan diceritakan karakter dan ya. Selamat pagi teman-teman semua. Saya di sini berperan sebagai Dadang. Dadang itu 2 orang Sunda. Terus kita bekerja, saya itu sama Kiki yang berperan sebagai Emily, bekerja di salah satu redaksi majalah Fashion itu. Saya juga sebagai jurnalis dan intinya saya itu Kiki adalah satu tim dalam kantornya. Gimana lebih jelasnya? Sama kayak Dalas tadi. Terima kasih. Berarti dari satu tim dengan Kiki dan Restu. Sekarang timnya berarti Kak Kiki Mustika, boleh diceritakan karakternya bagaimana? Ya, selamat pagi. Saya Kiki Mustika. Saya di sini berperan sebagai Emily. Tadi udah dijelasin sama Dadang kalau Emily ini salah satu teman kerjanya Restu. Jadi kita di kantor tuh bertiga timnya. Dan di sini Emily mencari artikel bersama Dadang mengenai HIV/AIDS. Dan juga seorang jurnalis yang idealis, yang tengil, yang sangean, tapi tetap cantik dong. Dan gitu aja. Dan yang terakhir ada Mbak Sisi, boleh diceritakan karakternya bagaimana ya? Sebagai siapa dan ngapain aja? Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Sisi. Saya di sini berperan sebagai Lady. Lady itu adalah seorang model. Kan kalau yang lain kan dia wartawan ya. Iya. Kalau saya modelnya. Jadi mereka wartawan di media macam-macam ya. Di situ saya berperan sebagai model atau lebih kepada perempuan penggoda. Jadi di saat Restu Sinaga atau Andi itu lagi masalah dengan Lydia yang diperankan oleh Christian Nasution, saya di situ masuk mencoba menggoda dia. Apakah dia tergoda? Nanti lihat aja tanggal 27. Ada yang mau digoda nggak? Nggak ada yang mau digoda? Ada yang mau tuh, ada yang mau tuh.
banget ya. Tadi saya lihat di posternya itu ada logo BNN. Mereka mendukung film ini dengan cara apa? Bentuk dukungannya? Logo BNN ya? Memang mereka mensupport kita setiap kita ada acara. Mestinya seharusnya di sini juga ada, tapi enggak. Kebetulan bentrok ada. Jadi setiap kita kampus atau acara apapun, kita ada visi misinya sama BNN. Visi misinya yaitu salah satunya jauhkan narkoba. Jangan katakan iya pada narkoba, tapi katakan tidak, seperti itu. Jadi mereka support kita kemanapun kita, sampai mungkin kita nanti roadshow ke 7 kota besar pun mereka akan ikut sambil visinya sama dengan kita. Sekarang saya nggak jawab aja deh. Kenapa judulnya Unlimited Love? Nggak yang bahasa Indonesia mungkin misalnya gitu kan, atau judul lain misalnya. Ya, kenapa judulnya Unlimited Love? Pertanyaannya bagus banget. Kalau secara harfiah, arti Unlimited Love itu cinta tiada batas, ya kan? Nah, ide ini muncul kan ketika saya tadi bangun pagi. Jadi, ketika seseorang divonis dia terinfeksi HIV/AIDS dan usianya tinggal menunggu detik-detik, disitulah dia mencintai kepada sang pencipta. Nah, di film Unlimited Love, bagaimana perjuangan tokoh Prasetyo yang diperankan oleh Dallas dengan sangat baik ini, itu bagaimana dia berjuang untuk melawan penyakitnya. Nah, itu yang harus Anda tunggu. Apakah happy ending? Apakah sad ending? Ya kan? Itu luar biasa perjuangannya dia melawan virus yang sangat mematikan. Dia di Belanda. Saksikan tanggal 27. Jangan lupa tanggal 27 ya. Tanggal 25 juga ada ya, tanggal 27 itu film ini serentak diputar di seluruh bioskop di seluruh Indonesia. Nah, 2 hari sebelumnya, yaitu tanggal 25, kita mengadakan event yang namanya Gala Premier. Gala Premier itu yaitu film sebelum dilempar ke bioskop, itu kita sama-sama menonton mulai dari kru sampai lighting man, nanti itu pasti ada. Pemain-pemainnya, figurannya semua datang, sama seluruh media-media, wartawan-wartawan, sama pejabat-pejabat pemerintah. Insya Allah nanti RI 1, RI 2 kita undang mudah-mudahan dia datang. Dan nanti jika kalian beruntung, kalian akan ikut di dalam Gala Premier. Sekarang kita balik ke Dallas aja. Dallas tadi ngomongnya sebentar soalnya. Tadi udah pernah lihat trailernya kan? Beda nggak Dallas sekarang sama di trailer? Beda. Apa bedanya? Lebih ganteng katanya. Apa bedanya? Lebih ganteng. Oh, lebih ganteng saya. Makasih ya. Udah itu doang. Bedanya? Apa lagi? Beda nggak? Jenggot. Dari kurus. Tirus gitu ya? Oh, bajunya beda-beda. Jangan sama terus satu ya. Jadi saya lihat tadi di trailer, teman-teman juga lihat Dallas itu kurus banget gitu. Cara kenapa seperti itu gitu kan, dan caranya gimana kok dari kurus sekarang jadi lebih berisi lagi gitu ya. Tadi saya dengar juga ada yang bilang lebih kurus, itu benar sekali karena salah satu visualisasi pengidap ODHA paling kelihatan itu turun berat badan. Yang tadinya orang yang gemuk sekali, kalau misalnya psikis atau mentalnya tidak kuat, bisa hitungan hari, minggu atau bulan dia bisa menyusut dengan cepat. Jadi ya demi film ini saya menurunkan berat badan dari 75 kg ke 60 kg. Jadi 15 kilo. Ya, dengan waktu kurang lebih 2 bulan sambil rutin pula. Jadi ya 1 bulan olahraga, 1 bulan rutin. Itu makanya perbedaannya kelihatan sekali. Dan ditambah dengan rambut mungkin gondrong, jadi kelihatan lebih sakit. Sakit itu sakit penyakit ya, bukan sakit. Kita syuting selama 10 hari misalnya, dengan membawa kru sebanyak 26 orang. Bisa dibayangkan kan? 26 orang
jarak Jakarta ke Amsterdam ke Belanda itu lebih dari 3.000 km dengan perjalanan naik pesawat 14 jam non-stop. Kita selama 10 hari syuting di sana. Kita syuting di 4 kota, yaitu di Amsterdam, Den Haag, Keukenhof, sama Gouda. Nah, pasti kalian bertanya, kok kita langsung berangkat ke sana? Oh enggak. Sebelum kita berangkat, kita punya prepare, kita punya persiapan yang matang. Nggak mungkin lah kita pergi ke Amsterdam duduk kita dengan bawa urusan, tidak. Jadi sebelum kita berangkat ke sana, saya punya license officer yang melayani kita selama kita syuting di sana. Jadi saya punya kawan, ada 3 orang di sana yang melayani kita sebelum kita syuting. Saya sudah kirimkan dulu skenario film Unlimited Love kepada mereka, dan saya minta koordinasinya karena biar bagaimanapun syuting di Belanda beda dengan syuting di Indonesia. Di Belanda sangat ketat perizinannya, ya. Kita kalau mau syuting aja, kalau report itu 5 menit polisi datang, beneran. Jadi di dalam skenario itu saya punya ada 12 lokasi syuting di 4 kota itu. Jadi semua sudah dihakimi dulu di sana. Jadi kita datang itu udah tinggal masuk. Nah, dari 12 lokasi syuting itu, salah satunya ada lokasi syuting namanya Red Light District. Kalau diterjemahkan secara harfiah ke dalam bahasa Indonesia namanya distrik atau kawasan lampu merah. Apa itu Red Light District? Red Light District itu adalah pusat prostitusi terbesar di Eropa. Itu di Belanda adanya, di Amsterdam adanya. Ya. Nah, lokasi itu menjadi salah satu lokasi syuting film Unlimited Love di sana. Jadi untuk memperlihatkan karakter Prasetyo yang dimainkan sama Dalam itu bagaimana dia menjadi seorang yang melakukan seks bebas di sana, dia memakai narkoba di sana dan lain-lainnya. Dan hebatnya, saya syuting di sana. Ini bocoran aja ya. Dari 12 lokasi syuting di sana itu semuanya kita mendapat izin dari pemerintah Belanda, dari Netherlands Embassy sebelum kita berangkat di sana. Hanya satu yang tidak boleh kita syuting di sana, yaitu Red Light District, karena itu menyangkut masalah image negara Belanda. Jadi ketika saya mau datang ke sana, itu dari pusat budaya Belanda dibilang Red Light District, wah, nih. Saya diizinkan ada syuting di situ. Karena apa? Itu menyangkut prestis negara Belanda. Tapi yang namanya orang Indonesia ini nekat. Kita sini nggak pakai izin dengan cara candid. Nah, disitulah hebatnya orang Indonesia. Tapi ada cerita lain loh, gara-gara kita yang syuting itu kita kena musibah. Mobil kita dibobol. Ya. Ternyata maling di sana lebih pintar dari maling orang Indonesia. Jadi dia tahu di mobil kita dipecahin semua depan, belakang. Yang pas itu kita ada lagi syuting di situ kan. Dan sebagian data syuting hilang. Data syuting hilang. Di laptop semua diambil. Iya, itu gara-gara syuting nyolong kali ya. Di sana kan syutingnya selama dari syuting atau ketahuan? Ya, jadi ini kendalanya. Kalau kita syuting di Indonesia karena kita rumah sendiri ya, mungkin relatif lebih mudah. Koordinasi, perizinan dan lain-lainnya. Di Belanda yang pertama harus kita hadapi pertama kali adalah perbedaan cuaca atau suhu. Kalau kita di Jakarta suhu mungkin antara 39 sampai 40 derajat Celcius, itu karena udah biasa berhari-hari cuaca itu. Tapi ketika di Belanda kita harus berhadapan dengan cuaca yang pada saat itu cuacanya itu sekitar 5 derajat. Jadi memang dingin banget. Itu kendalanya. Jadi kita harus dulu melawan cuaca, kemudian dengan kultur masyarakat sana yang gimana ya, menjadi pengalaman tersendiri lah. Nanti mudah-mudahan teman-teman yang ada di sini bisa merasakan bagaimana asiknya syuting di luar negeri, kira-kira begitu. Atau boleh kita bisa putar dulu ininya, behind the scene-nya, ya. Behind the scene-nya mau lihat nggak kita syuting di Belanda? Yuk kita lihat yuk masing-masing dulu yuk. Boleh di sini ya. Boleh tolong diputar behind the scene-nya. Lampunya dimatikan dulu.
Boleh sih. Ya. Oh. Nggak, aku bingung nih, saya udah bingung, dia masih kelihatan aja. Oh. Ya, saya jawab langsung pertanyaannya ya, apa motivasi kenapa saya menulis ini? Ya itu tadi saya cerita ketika saya bangun pagi itu tiba-tiba saya dapat inspirasi atau dapat imajinasi atau dapat ide untuk tulis ini. Bagaimana ya seseorang kalau seumpamanya sudah divonis dia umurnya tinggal menunggu detik-detik kematian. Nah disitulah saya langsung menuangkan segala potensi saya untuk menciptakan karakter tokoh ini dalam dia berjuang melawan penyakit HIV/AIDS. Ya, ini dasarnya motivasinya begitu. Dan saya ingin bahwa setiap orang yang nonton film ini nantinya akan mendapat pembelajaran dari film ini. Itu motivasi saya yang pertama. Nah, kamu tadi ngomong bagaimana sulitnya menulis cerita, ya kan? Kayaknya semua orang punya bakat untuk menulis, tetapi masalahnya klasik. Dia tidak tahu bagaimana cara menuangkan ide atau gagasan yang ada di dalam kepalanya. Betul nggak? Ya. Nah, saya yakin di semua orang yang ada di ruangan ini punya ide, punya gagasan, tapi susahnya menuangkan ide dalam bentuk tulisan, penulisan skenario film. Penulis banyak. Ada penulis novel, ya, ada penulis esai, ada penulis puisi atau penyair, ada penulis skenario. Nah, menulis skenario film ini dia harus mempunyai keahlian khusus. Minimal dia harus punya ilmu sinematografi yang ada di dalam dirinya. Jadi kalau kamu mau menjadi seorang penulis, tentukan dulu kamu menjadi penulis apa. Kalau mau menjadi penulis skenario film, ya, kamu harus diisi dengan teknik cara menulis skenario film. Kalau saya bodoh-bodohnya ketika saya kuliah di IKD dulu, ya, dosen saya bilang, kalau kamu mau menjadi penulis skenario, banyak-banyak nonton film, banyak-banyak berhayal itu gratis katanya. Beneran. Jadi pekerjaan saya ketika saya masih kuliah itu saya berhayal nonton film sebanyak-banyaknya, dan itulah diasah imajinasi kita, diasah apa yang ingin kita tuangkan. Salah satu contoh begini ya. Di samping saya menulis skenario film, saya juga menulis puisi. Saya punya buku kumpulan puisi judulnya Kamu dan Hujan. Ya. Nah, saya punya pengalaman. Pada satu malam saya berada di kafe di Citos. Saya lagi kongko-kongko sama teman-teman film tentunya. Ketika saya lagi kongko-kongko, tiba-tiba ada cewek lewat. Saya melihat cewek itu melihat saya. Saya yakin saya nggak kenal sama cewek itu. Dan cewek itu juga mungkin karena aprokan pandangan sama saya, cewek itu tersenyum. Terus saya langsung terkesima, gila cewek siapa ya kok senyum sama gua? Nah, gara-gara itu karena saya punya imajinasi liar, itu saya refresh. Siapa tuh cewek itu nggak ketemu siapa ya? Dan pada saat itu saya langsung ambil pulpen, ambil kertas, kan saya nggak bawa laptop. Saya minta sama waiters, Mas bisa minta tolong pulpen sama kertas dong. Pada detik itu juga saya menulis puisi tentang pertemuan saya sama pandangan amprokan itu tadi sama cewek cantik itu. Nggak gombal sih. Itu karena itu intuisi liar saya. Saya ambil cewek dalam waktu 5 menit jadilah sebuah puisi. Judulnya tau gak? Ini senyumnya siapa? Ini beneran ada puisi itu ada di buku-bukuan puisi saya. Ini senyumnya siapa? Berkelebat bagai ikan di air. Tolong jawab. Oh, ini senyumnya siapa? Bila tidak ada yang menjawab, biar kusimpan dalam hati dan bingkai mimpi. Puisinya pendek. Nah, artinya apa? Orang-orang seperti kamu, semua yang ada di ruangan ini, masing-masing punya hasrat untuk menuangkan gagasannya, tapi tidak tahu dia apa yang akan disampaikan lewat ini dia apa. Ya kan? Seperti seperti kamu, semua punya permasalahan klasik. Ya, nanti kalau kamu mau belajar skenario film sama saya nanti, bagaimana cara berpikir dengan pola sinematik namanya. Ya, nah itu nggak gampang. Ya,
punya ideologi deh. Perkenalkan, saya Egi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Ini saya tanyakan kepada produser, kepada pemain, dan kepada penulis. Tiga-tiganya nanti memiliki versi berbeda dalam tiga pertanyaan saya. Yang saya tangkap dari pemaparan tadi dan trailer tadi bahwa film ini memiliki pesan moral yang sangat penting buat kita semua, khususnya mahasiswa dan masyarakat, yaitu adalah jauhi narkoba dan jauhi free sex. Betul. Nah, saya sebagai generasi muda sangat sedih karena banyaknya generasi muda yang terjerumus di dunia seks dan dunia narkoba. Oleh karena itu, saya punya harapan besar kepada kakak-kakak agar pesan moral ini tersampaikan kepada secara khususnya. Nah, bagaimana cara kakak sekalian agar pesan moral ini tersampaikan, dan apakah intervensi-intervensi yang akan kita lakukan berikutnya apabila masih kurang tersampaikan pesan moral ini? Dan terima kasih. Gimana ya, saya mau bilang karena kalian harus nonton dulu nanti tanggal 27 November. Nah, kalau misalnya itu dari film itu tidak sampai, itu balik lagi ke pribadinya masing-masing gitu loh. Karena yang saya alami pribadi, kami di sini mungkin lebih tepatnya, kenapa syuting di Belanda sudah dijelaskan dengan cara itu epidemi HIV/AIDS itu di Belanda itu lebih kecil daripada yang ada di Indonesia. Kenapa? Berarti kembali lagi tanggung jawab manusianya masing-masing. Itu jelas. Jadi ya kita di sini cuma memberi variasi baru dalam bentuk film. Itu sebelumnya film seperti ini memang sudah ada di Indonesia, gitu. Tapi ini dengan landscape baru di Eropa. Nah, kalau misalnya tidak pesan moralnya kita sudah lewat visual tidak bisa, dengan off-air dengan kerjasama dengan BNN tidak bisa. Nah, itu balik lagi ke pribadi masing-masing kalau menurut saya gitu. Terima kasih. Ya, kalau dari saya, secara pribadi, salah seorang keluarga saya sudah pernah ada yang kecanduan narkoba, dan teman saya pun ada. Jadi dari situ saya melihat bahwa kalau misalnya pun ada di antara kalian, jangan pernah dijauhi. Semakin dijauhi, mereka akan semakin terpuruk. Tapi kalian harus bantu dan kalian harus dukung bagaimana caranya agar dia keluar dari lubang hitam itu. Dan makanya saya sangat tertarik di dalam film ini karena ada pesan-pesannya itu. Karena saya tahu persis bagaimana saudara saya itu berusaha berjuang untuk lepas dari narkoba itu, makanya saya ikut berkampanye melalui karya ini agar yang belum pernah jangan mencoba, yang sudah nyebur ya ayo kita bangkit bersama. Gitu. Terima kasih. Ya, kalau saya simpel aja bahwa saya punya media, yaitu media audiovisual atau media film, format film yang ingin saya sampaikan dalam pesan moral di dalam film ini. Bahwa kalau saya mau ngomong soal film tentang free sex, narkoba dan lain-lainnya, bahwa ada yang namanya hukum sebab akibat. Ya, sebab hukum sebab akibat itu akan mempengaruhi kehidupan kita dalam bertindak sehari-hari. Gak akan mungkin kalian akan menuai anggur jika kalian menanam bumi. Seperti itu. Kalau aku pribadi sih mungkin udah disampaikan semua ya. Pokoknya intinya jauhi narkoba, pilih-pilih teman bergaul kayaknya. Udah. Gue tanya. Kalau dari saya sendiri, kenapa kita harus film ini dan kenapa ada free sex dan narkoba segala macam? Jadi tadi kita juga selain ingin mengampanyekan, kita juga pengen menyadarkan bahwa apa sih bahayanya, apa sih efeknya setelah kita kecanduan atau kita melakukan free sex. Nah, akibat-akibat dari situnya. Dan di sini juga kita kan selain kampanye roadshow kampus ke kampus, terus di media juga, media online, media cetak juga kita berkampanye. Mudah-mudahan dari adanya film ini khususnya di Indonesia bisa sedikit menekan angka penyebaran virus HIV yang ada sekarang. Terima kasih. Kalau dari saya untuk pesan moral ini,
ikutan. Oh enggak Sudah ikutan. terjawab pertanyaannya tadi? Sudah terjawab ya Mas? Sudah terjawab, oke. Ada lagi yang mau bertanya? Jawab bahasa Inggris ya? Bisa. Ya kacamata. Kacamata. Oh iya. Bahasa Inggris bukan? Bukan. Lagi perkenalkan, nama saya Steki, saya dari Fakultas Ekonomi Manajemen. Di sini saya mau nanya sama Dallas, upaya apa saja yang dilakukan Dallas untuk mendalami karakter tokoh, casting, sampai proses syuting berlangsung. Kalau bisa tokoh-tokoh lainnya juga dijelaskan. Dalam setiap film, prosedur yang benar, produksi film seharusnya ada sebuah reading, itu untuk pendalaman karakter dan blending satu pemain dengan pemain lainnya. Itu kalau prosedur yang benar. Nah, kalau ada special karakter, kalau seperti saya kebetulan diminta sama Caroto untuk sebagai penderita HIV/AIDS, itu saya harus observasi. Nah, observasinya itu Caroto ada kenalan waktu itu di Megamendung Puncak, Yayasan Penampung Oda, ya Cak ya. Jadi saya ngobrol-ngobrol dengan mereka, mempelajari apa gesturnya penderita HIV/AIDS dan visualisasinya yang paling kelihatan itu apa yang tadi saya bilang, saya berat badan. Terus kalau yang lainnya sih special effect ya. Tapi kalau yang dari saya sendiri, nurunin berat badan sama gestur-gestur kalau sudah stadium 1, stadium 2, stadium 3 dan selanjutnya seperti apa. Terus lebihnya lagi ya saya googling itu sama kalau antara pemain dan pemain lainnya saya dengan Kiki reading, saya dengan Iqbal dan Visi dan Restu dan Pia juga reading kita 1,5 bulan supaya memperlancar adegan dan pendalaman karakter seperti itu. Terima kasih. Yang lainnya silakan Sadia. Ya, kalau saya mungkin bisa dibilang saya yang paling susah kali ya masuk ke film ini karena saya betul-betul tidak ada yang saya kenal di sini. Termasuk calonnya pun saya tidak kenal, Mami Eta pun saya tidak kenal. Jadi saya dapat itu dari broadcast, dapat broadcast casting film tentang HIV. Oke. Saya langsung, oh ini ada misinya di film ini, coba saya cobain. Dan saat casting pun itu saya datang 2 kali ke kantor. Saat pertama udah saya pasrah, terserah mau dibawain atau enggak. Pas dipanggil kedua kalinya lagi baru semangat. Oh berarti ada kesempatan yang kedua kali dipanggil. Saat dipanggil kedua kalinya saya melihat ada foto beberapa orang di situ, yang di atasnya tulisannya Emily. Loh saya disuruh casting jadi Emily tapi di bawahnya masih ada beberapa foto nih. Waduh, saingannya banyak juga ternyata gitu. Apalagi karena pemain utamanya pemain-pemain besar. Saya mau nambahin, saya juga. Saingan saya itu waktu itu di foto sama kali saya datang Reza Rahadian sama Rio Dewanto. Ya, jadi sama semuanya ada kandidatnya dan saat datang itu tentunya saya berharap banyak karena saya tahu pemain-pemainnya, calon pemain-pemainnya itu besar dan terutama timnya pun tim besar, tim baik. Jadi saat itu ya udah benar-benar cuma doa dan untuk pendalaman karakternya saya ikutan reading, ngobrol sama Caroto bisa hampir berapa lama ya waktu itu, lama untuk pendalaman dan lain-lainnya karena kebetulan ini baru film kedua saya gitu. Terima kasih. Saya tambahkan lagi informasi untuk teman-teman yang ada di sini. Saya punya kebiasaan kalau saya bikin film, siapapun karakter tokoh yang ada di dalam film saya, pemainnya yang akan bermain, itu harus lewat casting. Termasuk Dallas, ya, termasuk Reza Rahadian, ya. Artinya apa? Meskipun saya yang punya film, saya punya cerita, saya yang akan menyutradarai, saya juga tidak serta-merta menjadi eksekutor terakhir. Saya harus diskusi dengan Ibu Erta sebagai produser karena juga dia yang menginvestasikan kapitalnya di dalam film ini. Juga kepada teman-teman yang lain, ada DOP, ada penata artistik, ada casting director, casting manager, semua saya undang untuk mendiskusikannya. Nah, salah satunya Dallas ketika pertama kali itu kebetulan Dallas sebelumnya sudah pernah main juga di film saya sebelumnya. Nah, di dalam karakter Prasetyo yang kena HIV/AIDS itu ada Dallas, ada Reza Rahadian, ada Rio Dewanto. Ya,
Kalau Reza Rahardian, siapalah orang yang tidak kenal sama dia kan? Dia juga pernah bermain juga di film saya di film ini naik tadi. Kemudian ada Rio Dewanto. Kebetulan Rio Dewanto itu juga saya tidak begitu kenal sama Rio Dewanto karena tapi saya lebih kenal sama istrinya si Atika. Kemudian ada Dallas. Nah, serta-merta saya tidak bisa mengeksekusi itu sendiri. Saya harus rembukan ya Taya. Kenapa kita memilih Dallas? Itu kita semua rembukan. Nah, akhirnya jatuhlah peran utama dalam film Unlimited Love jatuh kepada Dallas. Saya cuma bilang, Dallas secara chemistry dia udah pernah main di saya, jadi saya lebih mudah untuk mendapatkan mengeksploitasi karakter actingnya. Nah, itu baru satu tokoh, belum lagi ada tokoh Widya yang dimainkan oleh Christian Nasution. Saya cuma memerintahkan kepada casting director saya ingin tokoh Widya, saya tidak ingin yang oriental, wajah oriental. Saya tidak ingin yang berwajah Hindu. Karena rata-rata film-film kita itu pengennya Indo. Saya tidak mau. Saya mau untuk karakter tokoh Widya mutlak. Saya ingin yang berwajah Indonesia. Itu saya diskusikan. Akhirnya jatuhlah beberapa nama, termasuk Atika itu sendiri waktu itu ya. Termasuk Atika, terus ada lagi si siapa? Raline Shah. Waktu itu Raline Shah, saya langsung coret ketika nama itu muncul, dia berwajah Hindu. Nah, akhirnya jatuhlah pilihan ke Christian Nasution. Nah, Christian Nasution waktu itu kita hubungi agak susah. Dia mungkin agak awak dulu, tapi setelah dia baca skenario yang kita kasih waktu itu dia langsung setuju setelah dia baca. Nah, artinya ada ketertarikan itu. Nah, Emily juga ini ada satu tokoh jurnalis, wartawan cuek, funky yang dimainkan oleh tokoh Emily. Nah, pada saat itu ada beberapa kandidat. Ketika saya melihat Kiki pertama kali, kita belum kenal sama sekali sama belum kenal Kiki. Dia melalui tahapan casting yang benar. Dia di calling, datang, ikut casting. Setelah ada beberapa kandidat, saya cuma bilang sama casting manager saya, tolong itu 5-5-nya disuruh ketemu ke saya. 5-5-nya, tapi tidak bersamaan, jadi satu-satu. Datang ke satu ketemu ke saya, satu ketemu ke saya. Nah, karakter tokoh Emily di sini adalah seorang jurnalis cuek, pampi. Pada saat itu, ketika ketemu sama Kiki jauh dari penampilan secara fisik karakter tokoh yang saya bayangkan. Yang ada di kepala saya waktu itu, ketika melihat Kiki dengan pakaian waktu itu, pakaian yang seperti ini, saya kan orang yang penuh dengan imajinasi. Saya melihat dia ini, kalau orang ini gue dandanin pakai pakaian ini kayak gini, kayak gini, oh ini dapat juga looknya. Nah, baru setelah saya dapat gambaran itu, karena saya bayangannya seperti itu. Nah, barulah saya ngobrol. Nah, satu kebiasaan saya, kalau saya mau bikin film pemain saya, dia harus punya intelijensia di atas rata-rata. Karena saya castingnya, kalau casting lewat casting director, casting manager selesai. Di take, di kamera, kasih gaya lucid, selesai. Tapi kalau casting sama saya lebih banyak ngobrolnya, karena saya ingin mendapatkan intelijensianya. Seperti itu. Termasuk Sisi juga, termasuk Iqbal juga. Semua rata-rata seperti itu. Nah, nanti suatu saat kalau kalian mau bermain di film sama saya, nantinya saya sangat terbuka. Kalian ikut casting aja, dan kalian nanti akan saya wawancarai. Tidak seperti orang casting harus bisa nangis, bisa marah, bisa itu enggak, itu urusannya casting manager. Tapi ketika nanti itu berada sama saya paling mengetes soal intelijensianya aja. Waktu itu aku ingat banget pas malam-malam ke kantornya buat ngobrol sama Charlotte itu, aku naik Kopaja dari Kebon Siri sampai ke Lebak Bulus. Jadi itu udah takut terlambat, Kopaja pas itu jam pulang kantor, penumpang itu udah pasang. Aduh, kalau gue gak kepilih sini amsyong banget nih, gue di jalan udah jauh-jauh, capek. Untungnya kepilih ya saya. Kamu kan gak minta aku jemput ya? Harusnya kan minta aku jemput. Kan kamu lagi jemput laki-laki lain. Oke, Sisi. Kalau aku pribadi sih berperan sebagai model ya. Model itu nggak bukan yang aku pegang main. Maksudnya kalau untuk pose aku nggak terlalu sulit karena memang background aku udah foto model.
Cuma di sini kan aku ada peran-peran menggodanya. Ya itu yang aku harus pelajari. Jadi dari cara megang dari sudut badan, dari kanan sana sininya, cara menggodanya. Ada yang mau digoda? Itu semuanya diajarin sama. Ayo langsung. Tadi siapa mas? Mau digoda tadi ya? Maju langsung. Ayo langsung. Bukan. MC-nya sama coba sisi berdiri boleh kan ya? Gimana caranya sama Wilson? Enggak sama Wilson. Gimana sih tadi dan Gini, saya mau kasih juga. Karena kalau kan dulu saya juga casting. Saya dulu kompetitornya si Dallas, ya kan. Tapi karena wajah saya absolut gitu kan abstrak, jadi saya nggak terima. Ya, siapa namanya sih? namanya siapa? Jason. Wah, ini Jet Li nih. Dia jadi saya Jetam. Ini goda si sisi depan. Mau digoda sama aku atau sama dia? Sama Kak Das. Gak ada. Jadi gini ceritanya, kita bikin kisah percintaan dulu. Dallas di sini sebagai laki-laki yang mengidap penyakit. Jadi tahu aja, saya sudah menikah teman-teman. Iya benar. Nih, Dallas. Nih, salah satunya kenapa juga Dallas syutingnya di Belanda? Karena Belanda kata Charlton ya, itu negara yang mengizinkan menikah sama jenis. Nah, ya jadi iya. Tapi itu kan di peran doang. Seperti itu kamu. Ya, jadi gini. Dosen-dosennya lu dosen hukum. Ya, oke, pas jadi gini. Kamu jadi pria yang kena penyakit, mengidap penyakit HIV/AIDS, ya seperti di film sama. Kamu udah umur kamu mungkin tinggal 2 jam lagi hilang, ya. Siap kampus gua mau. Gak tahu telat. Nah, dan Jason, di sini kamu perhatian sekali dengan si Dallas. Jadi kamu harus bagaimana caranya menghibur dia, mengasihi dia udah banget, dia udah terima banget kamu, karena kamu menaruh perhatian sama Dallas, ya. Oke, tapi satu sisi Dallas ini ternyata mencintai laki-laki lain. Itu ada Iqbal. Iqbal kabur. Ya. Oke, ada saya. Ya. Jadi saya cemburu kalau kamu sama Dallas. Oke, siap ya. Kayak gitu ya. Oke. Dimulai dari Dallas, kamu dari luar dulu. Kamu dari luar dulu, kalau dari bawah. Oke. Untuk mau dibayar ya. Oh ya, oke. Jadi ada saudaranya, itu ada Kak Faris ya. Siap ya. Oke, siap. Kak Faris silakan. Oke, siap. Ya. Jadi saya jadi penghibur. Kamu itu sebenarnya suka sama Dallas. Ya, jadi kamu mau menyemangati dia, menyemangati dia. Tapi ternyata Dallas itu gak suka sama kamu, dia suka sama aku. Sakitnya itu di atas, enaknya itu di. Silakan, kamera, Kak Faris. Sudah siap nih? Lokasinya biar mau ditagih ke bini gua di rumah. Ayo Jason, kamera roll and action. Lu gitu dulu. Sakit. Lu jangan ketawa, kasih dia. Ya, siap. Ulang, saya beneran. Iya beneran. Bikin saxophone. Oke, kamera roll and action. Nah. Yes.
Grogi, Jason grogi kayaknya. Dan kamu sekarang gimana? Oke. Kamu harus bisa lihat siapa yang selalu ada di sisi kamu. Saya dari tadi justru nggak berani ngeliat. Sebenarnya gini, setelah kamu sekarang sakit parah. Tapi setelah kamu nanti tinggal itu, kamu tetap masih ada di hati aku gitu. Tapi kalau dia belum tentu gitu. Dia akan meninggalin kamu nantinya. Biasa kalau sama wanita lo dikasih, lo suka cubik-cubiki. Bisa sama. Nggak boleh membedakan. Nggak boleh membedakan. Nggak boleh membedakan. Sampai ketemu di premier ya. Oke. Ini. Aku juga mau jadi sakit. Oke. Kamu sakit gila. Tadi Mas Indra belum jawab pertanyaan loh. Itu perhatian ke sisi udah. Belum. Yang praktekin tapi bukan sisi kan? Iya benar. Iya. Sisi harusnya ya. Iqbal lebih kerjain nih dari hari pertama nih. Nah sekarang Iqbal pendalaman Anda seperti apa di film ini? Mau dipraktekin sekalian enggak? Jumlahnya cuma dulu cuma ngetik, mau diketik kalian? Mau kan? Di sini sudah sebagai jurnalis, alhamdulillah tapi sulit karena basic saya dulu kuliah di Komunika, jadi saya juga ambil jurnalis. Jadi cuman yang saya perdalam untuk observasi di sini, gimana sih seorang jurnalis saat menghadapi bosnya atau cara perlu kita ngomong dalam artikel oke ini atau habis ini ntar kita kemana gitu pasti ada apa namanya ada omongan-omongan yang kebiasaan seorang jurnalis yang pas selalu diobrolin sama temennya gitu. Jadi saya lebih cari ke poin-poin yang kebiasaan seorang jurnalis sama temennya dan cara menghadapi bosnya kayak Saya Lydia Lestari Siboya. Dari Fakultas Sastra Inggris. Berkenan ya, Bu, atau saya itu sih? Saya mau nanya sama Bapak Cak. Cak Lontong. Gimana Bapak cara ngeyakinin produser, cara ngeyakinin pemain sama sponsor kalau film ini bakalan laku, bakalan laris gitu. Super. Ya, untuk sahabat saya. Pertanyaannya bagus ya? Kasih aja ya. Kasih aja ya. Bagus, bagus. Cak, sebelum nasi Cak, coba. Ya. Aduh gimana ya cara meyakinkan produser, cara meyakinkan penonton seperti kalian bahwa film ini bagus. Kayaknya saya tidak punya formula. Tapi begini deh, saya punya prinsip. Kalau barang kita emas, dia akan cepat menjadi emas. Kalau dia besi, dia besi. Artinya ketika kita bekerja, kembali lagi kepada hati. Ya. Pertama kali saya bilang sama Ibu Eta, kenapa Ibu Eta mau membiayai film saya cuma bilang, Ibu, saya ingin bekerja dari hati. Artinya saya tidak ingin punya niat apa sih
niat buruk di balik itu, ya. Yuk kita sama-sama, niat kita tulus, niat kita baik, kita ingin memperbaiki generasi muda kita lewat film, lewat media film. Mudah-mudahan ini bisa diterima sama penonton, sama kalian semua. Kalau seumpamanya film Laskar Pelangi mendapatkan 4,7 juta penonton, film Ainul Habibie mendapat 4,5 juta penonton, atau Komik 1,8 juta penonton, film Unlimited Love saya tidak muluk-muluk. Yang penting uangnya Ibu Erta yang memproduksi saya, uangnya modalnya balik aja dulu. Amin. Karena begini, ada yang begini. Kenapa seperti itu? Karena begini ya. Nanti Kiki akan bisa menjelaskan lagi. Kenapa Unlimited Love harus kalian tonton dan gedung bioskop? Nah ini bahwa sekarang ini banyak orang berpikir bahwa kalau film Hollywood, film luar itu bagus. Belum. Film Hollywood yang masuk ke Indonesia itu grade-nya kelas A sama B aja yang bagus. Padahal di Hollywood sana, ya, di Amerika itu produksi filmnya dalam 1 tahun bisa hampir 800 judul per tahun. Dan di sana juga ada film-film yang kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. Ya, yang masuk di kita cuma kelas A sama B aja. Di Hollywood itu banyak film-film yang dulu. Ya. Nah, siapa lagi sih yang bisa menghargai karya film anak negeri ini kalau bukan kalian? Jadi tontonlah film kalian, film yang baik sebagai tontonan yang bergizi tentunya. Ya, Kiki bisa nambahin lagi soal masalah minat penonton kita. Oh ya betul. Jadi betul yang dibilang Caroto, sekarang semua sudah terlalu mindsetnya film barat jauh lebih bagus daripada film Indonesia. Saat misalnya ada satu cerita, yang satu dibikin oleh Hollywood, yang satu dibikin Indonesia, ditaruh di sini. Orang sini di mana? Hollywood lah. Yang main siapa? Oh Julia Roberts, oh Angelina Jolie. Indonesia yang main siapa? Presiden Sudirman. Oh ya udahlah mendingan Hollywood lah. Jelas, ya kan? Sekarang kenapa film Indonesia akan semakin jatuh, akan semakin terpuruk? Jangan salahkan penulis cerita, jangan salahkan sutradara, tetapi berkaca ke diri sendiri. Apa kita sudah ikut mendukung film Indonesia dengan nonton di bioskop dan mendukung semuanya? Karena gini, kalau film Indonesia kenapa sekarang banyak hantu-hantuan? Kenapa banyak film pocong-pocongan? Salah satunya diperankan oleh Iqbal Perdana di sebelah saya. Nah, kenapa banyak? Karena mereka jelas pasarnya. Mereka jelas biaya produksi sekian, minimal mereka yang nonton sekian, oh pasti balik modal. Itulah kenapa sekarang menjamur film seperti itu, karena pasti balik modal. Akhirnya yang bikin film bagus dengan modal besar itu semua mundur, itu semua takut. Kenapa? Karena saingannya belum Hollywood. Makanya di sini sekaligus saya juga mengajak, ayo dong kita dukung film Indonesia, ayo dong kita cintai film Indonesia. Seburuk apapun itu film kita sendiri. Kenapa kita harus mengembangkan film luar negeri kalau kita bisa membanggakan film kita sendiri? Itu aja. Sebagai tambahan, yuk kita lihat sama-sama video klip film Unlimited Love. Dapatkah kita kan kembali bersama? Meski waktu telah memisahkan kita, karena cinta ini cinta tiada batas. Engkau merindukanku, aku mencintaimu.
luapkan rinduku. Walaupun di sana kau telah berdua, dan aku di sini yang selalu setia. Karena cinta ini cinta tiada batas. Engkau merindukanku, aku mencintaimu. Berikanku sedikit waktu untuk bertemu dengan dirimu, sayangku, meski hanya sedikit waktu. Luapkan rinduku, tatap dan genggam jemariku, rangkullah dan peluk rinduku, sayangku, menangislah dalam pelukku. For unlimited love, oh, berikanku sedikit waktu untuk bertemu dengan dirimu, sayangku, meski hanya sedikit waktu. Luapkan rinduku, tatap dan genggam jemariku, rangkullah dan peluk rinduku, sayangku, menangislah dalam pelukku. For unlimited love, unlimited love. Tuh kan, kalau gerak kan begitu kan, dia mau menyala bunga 7 rupa nggak? Tadi Sosok goib hilang. hilang tuh. Oke, udah. Jadi karena waktunya juga udah mulai habis, jadi Mulai habis. sedikit lagi maksudnya. Pertanyaan, mohon maaf kami tutup, jadi mungkin kalau nanti langsung aja personal di depan gitu, karena kalau udah tutup. Tapi berarti masih punya hadiah-hadiah untuk dibagikan? Ya masih ada. Jadi gini, untuk semua yang di sini, Unlimited Love masih banyak banget hadiah. Jadi jangan lupa follow Twitternya di @unlimitedlove_. Ya lalu bisa aktif di Twitter kayak gini, misalnya kita foto sama-sama, kita selfie, Dallas sama aku saya. Jangan cemburu ya. Elas, foto dulu, kita fotoin. Oke, yang di belakang boleh dong. Ayo, tangan dulu tangan. Ayo foto yuk.
bos ya. Hashtagnya bebas. Bisa bilang beliau unlimited love atau apa, pokoknya kayak seru-seru ya. Pokoknya kalau kata Dallas bilang hashtagnya panjang-panjangin aja ya, banyak-banyakin aja ya. Diberi kebebasan. Oke, kita masih punya ada power bank ya. Ada berapa lagi Las? 4 lagi, lo maju sini. Ya, nah. Terus lo, kalau satu-satu pinter dia, pinter, ya pinter. Ya, sisi satu lo kasih. Ya, yuk maju semua yuk sini. Satu-satu, langsung sini. Ya udah langsung dulu. Oke, lu mau kasih apa quiz? Oke. Ya, mau kasih quiz. Coba gue mulai dari pinteran lu. Lu dulu satu. Ya gini, Dallas di sini sebagai salah satu peran utama juga ya di film Unlimited Love ya. Tunggu dulu, mau lah. Kayak cewek juga lu. Ya, Dallas pergi ke Belanda. Ya, dia juga ada satu adegan itu dia di tempat red light district itu dia katanya dikeroyok oleh para PSK. Betul ya Las ya? Oke, pertanyaannya berapa lama Dallas mandangin jenggotnya? Ada yang bisa jawab? Ya, Mas sudah dapat hadiah, jangan mulai. Ya, Mas. Ya, langsung bangun aja di sini ya. Semua ya, pikir saya, ya kamu punya. Pertanyaannya simpel, yang mana Dallas sama Wilson? Bohong, tapi nggak bisa. Jadi gue pilih aja dia udah bilang Dallas, emang bener ya dengan Dallas dari mana tadi yang ngomong Dallas ya? Lu bukan modalin gua di depan mereka, menghancur reputasi gue. Beneran, gue maksudnya berharap ada satu aja kejadian Wilson, ternyata nggak ada. Ya udahlah. Lu harusnya sama Dallas dari tiba gitu ya. Ya, oke, Sisi. Ada pertanyaan juga? Wah, oke. Ini beneran. Pertanyaan ini presenter juga itu. Pertanyaannya juga simpel. Mungkin mana udah susah. Munafik kalian semua. Samperin ya. Oke. Yang mana ya? Jawabannya aku juga nggak tahu ya. Iqbal, Mal, nggak usah dia lagi, Mal, please, Mal. Wah, ada asurannya. Ya, tunggu. Bagian Wilson kita bully hari ini. Ini cuma dia masih kurang ajar ini. Kita bully Wilson. Ini acara MC loh. Ayo. Ya, cepetan. Lagi nih tuh. Ya. Original soundtrack kita aransemen by siapa? Ikut ya itu. 1, 2, ya, turun, semua turun. Ya, kakak itu 1-3 semua tangan dilipat di depan. Mulutnya dikunci, kunci keluar. Ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Lu samperin, kalau punya hadiahnya. Ya. Oke, udah. Tadi siapa yang belum punya power bank? Pada ini, mana Pak ini udah nggak ada ya? Tolong ini anak-anak semua perlu didoakan lagi. Oke, ada power bank dari Cakong? Ada yang mau? Enggak, Rata kebutuhan panggung. Saya laki-laki tulen. Ya. Oke.
yang paling semangat ya Mas ya? Yang paling semangat. Ya. Pokoknya yang mau lompat-lompat. Ya. Pokoknya paling semangat. Siapa yang mau peluk Das? Caranya satu baik. Dalam kan begini gini, saat mau peluk Das saya harus ada di antaranya. Kalau biasa, udah paham, jangan begitu lagi. Oke, kamu namanya siapa saya? Dia kalau saya lihat dari aplikasi studinya semua, dia ini berasal dari Indonesia bagian timur. Salah, dari mana? Aku bukan dari negeri Tiongkok. Aku juga bukan dari Cina. Aku datang dari hatimu sayang. Bisa ya puisi ya. Oke. Nih saya loh sini. Ya, sebelum kamu dapat hadiah dari Dallas, ya tadi Dallas itu kurang ajar ya. Kamu harus memeluk Dallas. Ya, oke. Aduh. Boleh diganti nggak bisa main di dalam mereka? Makin kurang aja dulu. Oke. Dengan demikian berada di tepuk tangan dong untuk tim Unlimited Love. Ya. Juga untuk kampus kalian yang luar biasa Ukri dan dan yang paling pastinya saya nggak berhenti-hentinya bangga sama kalian semua yang luar biasa. Ya. Jangan mana-mana dan para pemain boleh ke depan. Kita foto sama-sama. Nanti ada sesi foto bareng-bareng kalian. Tapi saya mohon satu, tolong tertib. Dan saya undang para dosen-dosen yang masih ada di sini boleh ke depan juga. Dosen. Bapak Menteri tadi. Pak ya boleh yang para dosen boleh ke depan. Kita foto sama-sama dulu. Semua katakan Ukrida. Yang di depan katakan Ukrida. Terserah lu deh semua. Sekian liputan launching film Unlimited Love. Saya Segi Chandra Kurniawan melaporkan dari Ukrida TV.